Untukmu mengetahuinya bahwa ada pembentukan itu dari efek dampak akibat hasil terjadi menjadi. Saat itu bercampur atau bersentuhan, maka itu akan menjadikan ada rangkuman yang bisa menjadikan kehidupan. Lagi rame di FB akun seorang perempuan berambut blonde yang diduga adalah ibunda dari DRG. Yes, gue udah lihat akunnya dan gue udah scroll sampai bawah. Gue saranin buat kalian yang lagi makan gak perlu lihat akun tersebut. Terutama untuk para laki-laki karena beberapa foto di situ tidak pantas untuk kalian lihat. Hal ini masih menjadi rumor ya guys, jadi belum ada kepastian bahwasannya wanita tersebut adalah ibunda dari DRG. Tapi di sini gue miris banget ketika gue ngeliat si akun ibunya ini. Gue scroll sampai bawah, like I mean she's not okay. Dia butuh bantuan gitu loh, nggak mungkin orang yang lagi normal-normal aja, orang yang lagi baik-baik aja posting sesuatu seperti itu di sosial medianya. Kalau ternyata si perempuan ini bukanlah ibunda dari DRG, ya kasihan banget menurut gue. Aibnya udah tersebar di mana-mana, sedangkan dia tuh sama sekali nggak ada hubungan apa-apa dengan DRG. Pun misalkan memang itu adalah ibunda dari DRG, ya tetap miris juga. Bayangin ibu kalian masa lalunya dicari tahu dan foto tidak pantasnya itu dilihat oleh banyak orang. Itu akun udah lama banget loh guys. Itu postingnya udah beberapa tahun yang lalu. Gue ngomong di sini terlepas dari kasusnya DRG ya. Jujur li gue nggak pernah bahas sama sekali. Kalian bisa scroll akun gue, nggak pernah sama sekali bahas kasus dia. Tapi ini mengenai seorang perempuan yang mungkin di masa lalunya beliau ini membutuhkan bantuan. Jadinya beliau bertindak begini begitu dan lain sebagainya. Tapi sayangnya di masa yang sekarang ini aibnya malah dilihat oleh banyak orang. Mirisnya tuh di situ aja sih menurut gue. Jadi kayak boleh nggak sih mendingan di report aja itu akunnya biar akunnya hilang. Kalau di FB bisa hilang nggak sih guys? Kalau banyak orang yang report nggak tahu juga ya. Tapi mungkin bisa diupayakan seperti itu. Intinya gini aja ya. Ini orang ya bisa bayar seseorang lainnya dengan nominal yang sangat spektakuler, 4 miliar. Nggak ada tuh kemungkinan nggak kalau nih orang bisa bayar instansi atau orang lainnya untuk bisa ngamanin dia. Izin yang mulia, yang dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ini adalah halusinasi yang mulia. Kasih aba-aba kalau ganti pasal. Kalau ganti pasal itu kasih aba-aba gitu. Emang berat sama dong kayak Kaniki? Pasalnya diganti dari 368 jadi 369. Keren. Hitam dan putih ini kan ya sekolahnya keliru yang ngomong begitu. Ya, kalau sekolahnya di pintu pagar mungkin seperti itu, tapi kalau sekolahnya bener di kampus, saya pikir paham dengan 1320 kalau Perdata. Jangan semuanya lu tutup, udah mata lu tutup, hati lu tutup, mulut lu tutup, sumbing lu, ha? Gue sumpahin ya nih anak-anaknya JPU atau cucunya nanti kalau dapat anak cucu perempuan, lu anak cucu lu dapat aja nih skincare abal-abal biar mukanya busuk. Saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia agar membubarkan saja BPOM dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dari negara kita ini, karena cuma diam saja tidak bisa berbuat apa-apa. Patut diduga justru melindungi para mafia skincare seperti Dr. Reza Gladys Pretisari dan atau gak mungkin. Biasanya kan kalau nangkep artis siapa, lu berani nangkep, lu bisa naik jabatan, lu harus lihat nih masalahnya kayak apa, kasusnya lu cerna dulu. Bener kalau eksepsinya Nikita Mirzani bilang BPOM ditutup aja, tutup. Kata gue mah tutup. Itu di pasar aja juga masih banyak tuh jual krim-krim abal-abal tuh. Itu tugas lu BPOM. Target semoga kamu puas karena yang udah-udah aku juga bisa menyerahin orang yang laporin aku kok. Kak kan sekarang dakwaan Nikmir dirubah jadi perbincangan dan kontroversi ya. Pengacara Nikmir juga melakukan keberatan ya. Pertanyaannya apakah boleh sih sebenarnya dakwaan itu dirubah? Prinsipnya ya dalam KUHP pasal 144 itu ya sebenarnya prinsipnya bisa saja dakwaan itu dirubah dengan syarat tertentu. Misalnya sebelum 7 hari sebelum ada persidangan, pengacara harus diberitahu ya, diberikan salinan ya perubahannya, dan tidak merubah perkara atau tidak merubah pidananya. Pokoknya tidak merubah, prinsipnya itu tidak merubah.
telah melakukan rekayasa dan memanipulasi hukum karena telah menundukkan pasal 369 ayat 1 ke dalam surat dakwaannya. Padahal pasal 369 ayat 1 tersebut yang sama sekali tidak ada dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian, tidak pernah ada dalam berita acara pemeriksaan. Namun anehnya tiba-tiba dalam proses penuntutan dibuka sidang. Kasus yang menjerat Nikita Mirzani makin viral usai berlangsungnya sidang pada tanggal 1 kemarin. Dakwaan kepada Nikita Mirzani menjadi bahan obrolan banyak pihak. Menurut pengacara Nikita, sangat aneh jika tiba-tiba dakwaan yang dibacakan jaksa bermasker itu berubah. Hari ini, banyak pendukung Nikita yang berkesimpulan terjadi manipulasi kasus dengan tanda berubahnya pasal dakwaan terhadap Nikita. Pasalnya, jaksa wanita bermasker itu beberapa tahun yang lalu pernah berkasus dengan mengubah isi dakwaan dan menyelipkan bukti palsu hingga aksinya itu terbongkar dan mendapat sanksi nonaktif jabatannya sebagai jaksa selama 3 tahun. Emang susah jadi orang jujur di negara ini tuh susah, bukannya dihargain malah ditangkap. Ini gue barusan nonton nih live sidangnya Nikita Mirzani nih. Ini orang udah jujur, review jujur untuk skincare yang abal-abal, yang busuk itu di review sama dia. Termasuk skincarenya si siapa, Reza siapa lah itulah. Intinya si dokter muka minyakan itu ketakutan kalau misalnya skincarenya di review sama si NM. Di video kali ini gue ingin berbicara kepada 3. 1. Netizen Nikita Mirzani. 2. Pengacara Nikita Mirzani. Dan ketiga, kepada Bapak Hakim. Nggak lupa juga untuk Nikita Mirzani pastinya ya. Jadi gini, kalian bilang kan kalian ingin bongkar-bongkaran. Udah keren kali tuh ngomong kemarin. Gue akan bongkar di persidangan. Reza Gladys, lu harus siapkan OTD lu. Yang paling keren karena OTD gue tidak terkalahkan kerennya, ya kan? Dia nantang untuk bongkar-bongkaran, tapi melempemnya adalah malah dia mengajukan eksepsi. Di mana eksepsi itu untuk mundur atau menggugurkan pokok perkara. Sehingga kalau eksepsi itu diterima, tidak adalah bongkar-bongkaran di persidangan. Lantas bagaimana hakim ini ingin menguji kebenaran dan keadilan kalau nggak ada yang dibongkar? Jadi untuk Bapak Hakim harus menolak eksepsi dari Nikita Mirzani agar pokok perkara ini terjadi. Dan Dr. Reza Gladys itu bisa menggunakan OTD-nya lebih keren daripada Nikita Mirzani untuk melawan dan membongkar segalanya di persidangan. Eksepsi kami adalah perusahaan PT Gladys seperti itu. Jadi bukan Dr. RG. Itulah yang kita sampaikan di dalam eksepsi dan dibacakan secara bergantian sama teman-teman. Jika kami mengajukan gugatan bahwa terjadi error in subjectum, bahwa yang harusnya yang menjadi korban itu bukan pribadi manusia, tapi adalah badan hukum perseroan seperti itu. Mungkin dari teman Gali atau Usman mau jelasin karena suara saya lagi ada. Tadi ada yang menarik juga, Niki meminta agar Bepom ditutup. Ya itu kalau memang tidak bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat, jika memang tidak mampu melindungi rakyat, yang ngapain juga ada sebuah institusi atau lembaga.